Halo semua, jumpa lagi dengan channel kesayangan Anda, Andragogi Channel. Kali ini kita akan berbicara tentang permainan atau game pelatihan. Ini merupakan hasil kerjasama Pusat Konsultasi dan Pelayanan Pelatihan PKPP Andragogi dengan Andragogi Channel bersama saya Dr. Supriyadi MPD. Pada seri kedua ini, saya akan berbicara tentang permainan seluncur bola. Saya akan berbicara tentang spesifikasi game ini. Game ini masuk dalam kategori membangun tim. Jenis game ini adalah game berkelompok, terdiri dari 7 atau 9 orang, dan minimal dalam pelatihan nanti ada 2 kelompok. Dan sebaiknya game ini dimainkan dalam jumlah ganjil nanti, jadi satu kelompok itu terdiri dari 7 atau 9 orang. Kemudian tujuan game bekerja sama dan mematuhi pimpinan. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah pertama, alat seluncur yang dibuat dari pipa PVC 2 inci sepanjang 175 cm dibelah menjadi 2 dan satu kelompok hanya membutuhkan sebelahnya. Kemudian bola pingpong atau bola tenis meja sebanyak 9 buah tiap kelompok yang dicat dengan 3 warna berbeda. Kemudian yang ketiga, tali karet dari guntingan ban dalam motor sepanjang 60 cm, lebar 2 cm, sebanyak 4 potong untuk setiap kelompoknya. Perlu diingat, kenapa kita gunakan tali karet? Tali karet ini ikut membantu. Kami sudah coba beberapa alternatif. Kami menggunakan tali plastik. Cenderung tali plastik ini tidak menempel, licin. Lalu seluncurnya ini kemudian meluncur dengan cepat nanti akan mengganggu permainan. Maka berdasarkan pengalaman kami lebih senang menggunakan tali karet dari guntingan ban dalam motor ini. Kemudian sediakan wadah penampung bola dengan 3 ukuran yang berbeda. Untuk wadah penampung bola ini dicari ukurannya yang kecil, menengah, dan besar. Gunanya nanti adalah untuk memperlihatkan tingkat kesulitan peserta untuk memasukkan bola ke dalam wadah penampung ini. Nah, kemudian yang kelima adalah kertas karton sebagai papan nilai. Perlu diperhatikan bahwa alat-alat yang kita bicarakan tadi hanya berlaku untuk satu kelompok. Jadi kalau Anda semua melaksanakan permainan ini menjadi beberapa kelompok, tentunya alat yang dibuat disesuaikan dengan banyak kelompok yang diikut sertakan dalam pelatihan tersebut. Prosedur memainkan game ini adalah bagi peserta ke dalam kelompok yang terdiri dari 7 sampai 9 orang. Sebaiknya dalam jumlah ganjil. Yang kedua, 6 atau 8 orang bertindak sebagai anggota kelompok dan 1 orang lagi bertindak sebagai pemimpin kelompok. Setiap kelompok diberi 1 seluncur bola, 9 buah bola dengan warna yang berbeda. Kemudian 3 wadah dengan ukuran yang berbeda dan 4 utas tali karet. Kemudian instruktur memberi petunjuk permainan. Jangan lupa instruktur mengamati kinerja kelompok. Nah, tugas peserta adalah memasukkan sebanyak mungkin bola yang bernilai tinggi ke dalam target yang bernilai tinggi sehingga mendapatkan nilai tinggi. Tugas instruktur adalah instruktur memberikan arahan tentang teknis permainan, lalu instruktur menetapkan waktu berpikir untuk masing-masing kelompok. Estimasi waktu yang bisa kita gunakan bisa saja seperti ini atau bisa saja melebihi dari estimasi waktu yang kita gunakan ini. Ini hanya sekedar patokan standar dari estimasi waktu permainan ini. Skenario lapangan. Pertama, instruktur memberikan materi tentang pentingnya membangun tim dalam organisasi untuk meningkatkan produktivitas kerja yang tinggi. Jadi game ini seperti yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa game ini adalah game team building. Yang kedua, instruktur menjelaskan cara bermain, aturan bermain, nilai bola, nilai target, dan nilai pemenang. Dan yang ketiga, memberikan sebuah seluncur 9 bola dan dengan 3 warna berbeda, 3 buah target dengan ukuran yang berbeda, dan tali karet.
Keempat, anggota kelompok diberi waktu untuk membuat strategi jitu mendapatkan nilai tinggi. Yang kelima, menjelaskan tugas pemimpin kelompok. Jadi nanti tugas pemimpin kelompok apa yang harus dilakukannya. Jadi kita jelaskan dalam permainan ini, tugas pemimpin kelompok adalah memberikan aba-aba supaya bola ini mencapai target yang diinginkan. Jadi pemimpin kelompok nanti bisa saja mengatakan maju, mundur, kiri, kanan, terus turun, naik, dan sebagainya. Keenam, jangan lupa sebagai sebuah game pelatihan tentunya kita tidak ingin lepas dari nilai-nilai yang ada, maka instruktur harus melakukan refleksi terhadap makna game yang telah dimainkan ini, agar game yang dimainkan ini memberikan dampak terhadap perubahan perilaku anggota kelompok dalam organisasi. Sebelum dilanjutkan, silakan Anda beri dukungan pada channel ini dengan ngetik like, komen, dan subscribe. Nah, kita masuk pada nilai bola dan target. Untuk nilai bola dan target, tentunya tergantung kepada warna yang kita buat. Warna yang kita buat tergantung pada keinginan kita. Yang jelas ada warna yang tinggi nilainya, ada warna yang sedang nilainya, dan ada warna yang rendah nilainya. Dalam hal ini saya gunakan merah, kuning, dan hijau sebagai perbedaan warna. Untuk merah nanti akan mendapatkan nilai 3 sebagai nilai besar, untuk kuning nilai sedang dapat 2, dan hijau untuk nilai rendah dapat 1. Untuk target besar, jadi makin besar targetnya tentu makin rendah nilainya. Untuk target besar nilainya 1, target sedang nilainya 2, target kecil nilainya 3. Maka kemudian kita kalikan ketika peserta berhasil memasukkan bola dengan nilai tinggi ke dalam target besar ini tentu target mudah ini, maka nilainya 3. Kemudian pada target sedang dapat nilai 6 karena kita kalikan menjadi 2. Untuk target kecil yang sulit nanti dikalikan dengan 3, maka nilainya adalah nilai tertinggi. Jadi ketika peserta berhasil memasukkan bola merah ke dalam target kecil, maka nilainya adalah tertinggi. Begitu juga dengan bola kuning, nilainya 2, nanti dikalikan dengan nilai pada target ini, target sedang dan target kecil. Hijau juga begitu, nilai bola 1 nanti dikalikan dengan target besar, target sedang, dan target kecil. Sehingga nanti pada umumnya peserta itu mendiskusikan dan mengambil keputusan bahwa mereka pasti menginginkan bola dengan nilai tinggi ditargetkan masuk pada target kecil. Tapi tingkat ambisiositas peserta nanti akan bisa terlihat dari praktek yang ada di lapangan. Jadi kelompok nanti biasa saja menargetkan pada target kecil dengan nilai tinggi, tapi tidak ada satupun yang masuk. Tapi ada peserta yang kemudian menurut kemampuan mereka memutuskan masuk pada target sedang, tapi semuanya masuk, dan justru itu yang akan mendapatkan nilai tinggi nanti. Nah, kita akan melihat di lapangan 6 atau 8 peserta berdiri berhadapan seperti ini. Ini ada 6 peserta atau 8 peserta yang saling berhadapan, saling memegang ujung tali karet yang dibagikan tadi. Kalau 8, nanti ada 4 utas tali yang kita bagikan. Nah, ujung-ujungnya dipegang oleh masing-masing peserta. Setelah tali itu dipegang oleh masing-masing anggota, kemudian instruktur meletakkan seluncur bola berupa belahan pipa di atas tali. Nah, inilah gunanya tali karet tadi. Jika tali plastik yang kita gunakan, maka seluncur ini akan justru meluncur, bukan bolanya yang meluncur, tapi justru seluncurnya yang lepas ke bawah. Makanya kita gunakan tali karet. Selama ini aman dalam penggunaannya. Kemudian letakkan 3 target di depan. Ini saya gunakan target sulit. Ada pipa sebesar bola. Kemudian ada
botol air mineral yang ukurannya lebih besar dari pipa ini. Kemudian ada botol mineral yang ukurannya lebih besar sebagai target yang lebih besar. Jadi ada 3 target nih. Target besar, menengah, dan kecil. Nah, setelah target kita letakkan di hadapan kelompok, tugas mereka adalah memasukkan sebanyak mungkin bola dengan nilai tinggi nanti ke target dengan nilai tinggi. Kemudian setelah mereka menyatakan siap, nanti boleh kapan perlu diuji cobakan dulu. Instruktur meletakkan bola di ujung seluncur secara bergantian. Apakah bola dengan nilai rendah, sedang, atau tinggi? Setelah diletakkan, nanti peserta akan membuat posisi agar bola ini terus meluncur dan masuk ke target. Nah, ini membutuhkan kerjasama yang solid, membutuhkan instruksi yang jelas dari pemimpin kelompok. Nanti pemimpin kelompok akan menjelaskan siapa yang akan naik, siapa yang akan turun, siapa yang akan maju atau posisinya akan turun, maju, kiri, dan kanan. Nilai akhir nanti akan ditentukan dari nilai bola dan nilai target yang sukses masuk. Nah, yang paling penting adalah kerjasama tim nanti di dalam permainan ini sangat dibutuhkan, sehingga nanti tidak hanya saja nilainya yang terlihat lebih bagus, tapi juga kerjasama timnya juga menjadi penilaian tambahan dari game ini. Demikian, semoga bermanfaat tutorial game papan seluncur ini atau bola seluncur ini. Bagi Anda yang membutuhkan konsultasi pelatihan, butuh pelayanan pelatihan, silakan menghubungi PKPP Andragogi dengan nomor yang tertera di layar Anda. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga bermanfaat. Salam Andragogi.